Halo guys, balik lagi di Speaker. Bro, malam ini kita back to basic. Yoi. Back to basic alias cerita mengenai Artis-artis Hong Kong ya. Oke. Nah, kali ini artis, aktris, penyanyi, ya pokoknya selebriti di Hong Kong. Dia itu udah eksis dari tahun 90-an. Iya, betul. Ini salah satu favorit gua zaman gua awal-awal kuliah. Oke. Namanya Sammy Sammy Cheng. Cheng. Nah, Sammy Cheng ini seorang penyanyi Ya. pemain sinetron iya. Sammy Cheng ini cewek ya? Cewek. Cewek. Dia ini sekarang umurnya udah 50-an, Bro. Tapi masih cukup eksis ya. Bodinya juga masih bagus ya? Masih bagus. Gue lihat di Instagram Dia juga soalnya modeling juga kan? Modeling iya, karena dia rajin olahraga. Rajin olahraga. Nah, sering diposting tuh di IG-nya. Ya. Nah, kita mau cerita sedikit nih guys tentang Sammy Cheng. Nah, Sammy Cheng itu memang udah eksis cukup lama dan sampai hari ini memang di Hong Kongnya sendiri ternyata fansnya itu masih banyak. Masih banyak ya. Dan dia masih eksis kan? Masih eksis. Betul. Dia tuh lahir kalau nggak salah di tanggal 19 Agustus tahun 72, betul ya? Di tahun 72. Nah, bahkan saking kondangnya di tahun 90-an, dia itu dulu dinobatin sebagai Cantopop Queen. Wah, Dan ratu ya, Ratu Canton. Cantopop ya. Jadi memang lagu-lagunya tuh banyak banget. Banyak banget. Dan di Hong Kong booming. Ya. Di Hong Kong booming banget. Nah, film-filmnya itu memang major breakout-nya di tahun 2000-an, Bro. Nah, itu awal gue kuliah tuh. Iya, Nah, itu gue awal-awal tahu Sammy Cheng. Nah, kita mau cerita bagaimana sih karir dia dari pertama mulai masuk tuh ya. Mengawalinya ya. Mengawalinya tuh ke dunia entertainment tuh awal tuh dari mana dia tuh? Nah, dia itu di tahun 88, Bro. Dia iseng nih, daftarin diri untuk ikut kontes. Kontes nyanyi. Kontes nyanyi ya? Kontes nyanyi, guys. Namanya New Talent Singing di Hong Kong. Oke, di Hong Kong. Nah, ternyata dia dapat peringkat ketiga. Juara 3 ya? Juara ketiga. Pertama nyoba langsung juara 3 ya? Nah, kebenaran juara pertamanya itu Patrick Tam. Oke. Yang kedua tuh Ekin Cheng. Oh. Ekin Cheng itu terkenal juga kan? Iya. Ekin Cheng iya penyanyi iya. Boleh tuh kapan-kapan kita bahas Ekin Cheng ya? ya? Boleh nanti kita bawain Ekin Cheng ya. Nah, kali ini malah kita bawain yang juara tiganya dulu Juara 3-nya dulu. Sammy Cheng. Iya. Soalnya selama ini kita banyak ceritanya tentang yang cowok terus ya. Iya, betul. Kali-kali yang cewek. Sebetulnya yang kita bahas tuh dari kehidupan dia yang ada kontroversialnya gitu ya. Gitu supaya ya dari cerita ini kita bisa mendapatkan pelajaran juga nih gitu kan. Betul. Nah, sejak dia ikut kontes itu tuh, dia mulai menjelma jadi seorang penyanyi di Hong Kong, Bro. Iya, benar. Jalurnya udah ke nyanyi nih ya. Iya, dia awalnya jalur ke nyanyi dulu tuh. Nah, sejak itu sampai sekarang nih udah 130 single lagu yang dia rilis. Luar biasa ya. Albumnya juga banyak banget 80 album. Ya mulai dari album yang mini album sampai album banyak deh albumnya. Banyak. Jadi kalau di Hong Kong tuh emang agak beda sih sama kayak kita. Jadi satu penyanyi itu dia bisa punya album banyak banget, Bro. Karena ada mini album, ada album apa gitu. Nah, terjual lebih dari 25 juta kopi. Wah, gila lagu-lagunya dia sukses banget berarti kan. Nah, jadi dia itu merupakan artis wanita Hong Kong yang paling sering mengadakan konser di Hong Kong Coliseum. Wah. Nah, dan jadi selalu tiap dia bikin konser rame terus ya. Rame, booming. Bahkan sampai sekarang nih. Sampai sekarang ya. Soalnya gue lihat di IG-nya, gue mantau di IG-nya ya. Dia sering postingnya di IG-nya. Itu memang masih eksis ya. Masih eksis, masih banyak yang suka gitu kan. Betul. Nah, dari karir nyanyi dia itu ternyata nyebrang ke film ya. Awalnya dia berakting itu di TVB. Oh, TVB. TVB Hong Kong. Iya. Awalnya tuh dia nggak langsung booming jadi pemain film layar lebar, Bro. Jadi mirip lu nih. Iya. Sinetron dulu ya. TV serial ya istilahnya. Serial TV kalau di sana ya. Nah, serial TV pertamanya dia itu judulnya Life of His Own. Itu di tahun 1991. Oh iya. Nah, dia udah mulai berkarir nyanyi. SMP tuh. Wah, gue masih SD, Bro. Udah SD. Udah SD. Nah, sebelum dia main ke layar perak nih atau film bioskop yang kita tahu nih, dia itu memang main di beberapa sinetron lah. Sinetron TV total tuh ada sekitar 7
drama serial TV yang dia mainin. Oh ya, yang serial itu ya. Serial TV. Lalu, nah ini major breakout-nya nih bro. Oke. Dimana dia booming-boomingnya nih ya, itu di tahun 2000. Tahun 2000 ya? Nah itu gue inget banget waktu itu gue awal-awal kuliah. Awal kuliah di Bandung. Oke. Nah, gue beli tuh iseng bro. Zaman dulu mah masih VCD. Oh VCD ya, VCD. Belum DVD ya? Belum DVD. Masih VCD ya? Karena waktu itu gue lihat itu bukan si Semi Cheng-nya. Oh. Gue lihat waktu itu Andy Lau-nya. Lu nonton Andy Lau-nya, ternyata Andy Lau main sama si Semi Cheng ini. Iya. Terus gue ada satu film lagi, gue lihat tuh covernya bagus. Nah, satu VCD ini judulnya si Summer Holiday. Oh oke. Summer Holiday, si Semi Cheng ini main sama si Richie Ren. Richie Ren, oke. Richie Ren tuh dia aktor juga, penyanyi juga. Oh. Kalau gue lebih familiar sama lagu-lagu Richie Ren dibanding Semi Cheng. Oke. Nah akhirnya gue beli tuh si Ni Ding Yu yang sama Andy Lau. Oke, ya. Ternyata dua-duanya filmnya bagus bro. Bagus ya, dan booming ya. Dan booming. Jadi waktu itu kan memang eranya film Hong Kong di 90-an. Iya. Ceritanya banyak kan action kan? Action, betul. Action. Nah, dua film ini nih lebih ke romantic komedi. Romantic komedi. Iya, tapi versi Hong Kong. Versi Hong Kong ya. Dan settingnya tuh udah modern bro. Jadi kayak kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Nah, dua film ini yang bikin Semi Cheng ini makin sukses ya di dunia perfilman ya. Booming banget, dan ini box office di Asia Tenggara bro. Wah luar biasa benar. Jadi dia udah booming di karir nyanyinya dia masuk ke dunia perfilman booming juga. Booming juga. Luar biasa nih, talented banget ya. Nah, setelah itu ada beberapa film-film yang lagi cukup booming juga. Iya. Kayak Love on a Diet, ada Internal Affairs, Love for All Seasons, terus ada Everlasting Regret. Jadi totalnya yang dia main nih ada 40 film. 40 film. Banyak ya, 40 film ya. Jadi dia cukup sukses juga di dunia acting karena dia ini banyak dapat nominasi juga bro. Itu dia. Penghargaan. Dia banyak dapat penghargaan kan. Karena jadi artis terbaik gitu kan di acara-acara penghargaan itu seperti Golden Horse Award, ya kan? Venice International Film Festival. Jadi sebenarnya karir dia berfilm ini juga sukses kan. Iya. Dilihat dari penghargaan-penghargaan yang dia dapat kan. Bener. Dan ternyata di dunia musik juga dia sukses bro. Sukses juga. Dia banyak, kan dia tuh nyanyi dari tahun 1993 sampai 2010 ya. Itu tuh dia udah memenangkan 12 penghargaan menjadi penyanyi wanita terbaik loh. Jadi dia selalu penghargaan tertinggi ya. Tertinggi loh. Penyanyi wanita terbaik itu udah tertinggi ya kan. Betul. Keren banget kalau gue bilang sih. Ya contohnya tuh ya dia dapat di Most Popular Hong Kong Female Artist gitu kan. Terus ada Gold Song Award ya kan. Lalu ada Honorary Lifetime Achievement Award. Jadi kayak dia dapat penghargaan yang penghargaan seumur hidup lah gitu. Nah, itu yang luar biasa ya. Keren. Di film dia dapat penghargaan, di nyanyi juga dapat penghargaan kan? Iya, bahkan sampai sekarang nih. Sampai sekarang ya. Usia udah 50-an, tapi dia masih sangat aktif di dunia entertainment ya kan. Terus hebatnya Semi Cheng ini, selain dia sukses di karirnya, ternyata dia tuh sayang sama keluarga, bro. Sama keluarga. Itu yang luar biasa ya, yang bisa kita ambil contoh yang baiknya kan, positifnya tuh. Ya dia, jadi rata-rata gini, kalau orang udah sukses di karir, nggak ada waktu buat keluarga gitu kan. Jadi terbengkalai keluarganya. Ternyata ini enggak, dia juga sangat sayang sama keluarganya gitu kan. Jadi dia memang kalau kita sering mantau IG-nya juga nih. Nah, kita bisa lihat itu dari mana? Dari postingan-postingan IG-nya dia kan. Nah, dia sering foto-foto sama keluarga ya. Sama keluarganya, sama teman-temannya. Jadi sama orang-orang dekatnya itu sering dibagikan di Instagram. Dan suaminya Semi Cheng ini tuh seorang aktor juga ya. Iya, aktor juga dan cukup terkenal juga di Hong Kong kan. Namanya tuh Andy Hui. Iya, bukan Andy Lau. Bukan. Andy Lau mah temen main filmnya nih. Iya, dia Andy Hui gitu ya. Andy Hui. Nah, Semi Cheng walaupun dia tuh sayang sama keluarga, memang dia sama Andy Hui itu memang memutuskan untuk tidak memiliki anak, bro. Kesepakatan bersama. Nah, fokusnya mereka itu memang lebih ke ingin membantu sesama. Orang-orang yang berkekurangan. Itu luar biasa. Jadi dia tuh memang rajin mengadakan kegiatan amal, bro. Nah, sampai hebat banget ya. Udah karirnya
udah selebriti gitu kan. Senang berbagi dia. Senang berbagi, sosialnya itu luar biasa kan. Sosialnya. Nah, contohnya nih di September 2021, ya belum kemarin terlalu ya. lama ya. Dia itu ngadain kegiatan amal, bro, untuk Hong Kong Cancer Fund. Oh, cancer. Yang dinamakan Pink Revolution. Dia juga sering bagi-bagiin pendistribusian persediaan medis. Peralatan medis ya. Terus makanan untuk orang-orang yang membutuhkan juga. Jadi dia tuh sangat aktif banget di kegiatan sosial lainnya. Iya. Luar biasa loh. Jadi memang ya dia komitmen untuk tidak punya anak, tapi dia larikan ke sosial ya. Nah, memang kelihatannya nih so far lancar-lancar aja, lancar, bro. Lancar ya. Enak itu dilihatnya kan. Iya, dia udah punya karir yang oke, keluarga yang support ya kan. Suami yang juga ternyata support dia. Support dia juga. Tapi ternyata, bro, sempet ada berita heboh. Berita heboh nih ya. Nah, jadi Sammy Cheng dan Andy Hui ini udah menikah sejak 2014. 2014, oke. Udah lumayan lama kan? Nah, tiba-tiba keluar berita yang menghebohkan. Suaminya selingkuh. Aduh, sayang banget ya. Yang kita lihat gitu perjalanannya udah gitu mulus, lancar bahagia gitu kan. Tiba-tiba ada gosip. Bukan gosip, bro. Udah terjadi. Karena ada buktinya. Nah, itu dia. Jadi ceritanya si Andy Hui itu lagi di suaminya nih ya. Di sebuah mobil, di taksi sih katanya naik lebih taksi tepatnya. Dia, sama Jacqueline Wong. Dia tuh selingkuh tuh sama Jacqueline. Jacqueline Wong. Dia artis juga tuh ya. Aktris ya, pemain film juga. Iya. Nah, mereka berdua ini kerekam sedang bercipokan. Bercumbu ya. Waduh. Sama kameranya si taksi ya. Ada yang ngerekam, kurang asal ya. Ngerekam dan menyebarluaskan. Akhirnya booming lah itu kan, tersebar kemana-mana kan. Karena si rekaman itu nyampe ke media, bro. Nyampe ke media. Akhirnya dapat kabar sih gosipnya si supir taksi itu dapat uang gede loh, bro. Oh iya? Iya, dibayar sama mungkin media kali kan. Oh iya, lumayan lah. Cuan ya. Cuan ya, gitu kan. Tapi ada hidup orang yang hancur berantakan gara-gara dia kurang ajar. Nah, jadi mereka berdua ini, si Andy Hui sama Jacqueline Wong, akhirnya memutuskan mereka ini sejak ketahuan langsung lenyap dari dunia entertainment. Suaminya ya, si Andy Hui. Nah, si Jacqueline Wong sendiri ternyata dia tuh memang udah punya pacar juga. Udah punya pasangan sebetulnya. Iya. Aktor juga kan? Aktor juga, Kenneth Ma. Aktor. Akhirnya putus nih gara-gara putus ya gara-gara ini ya. Padahal si Kenneth Ma ini cerita kalau dia tuh sangat sayang banget sama si Jacqueline ini. Iya ya. Jadi, tapi kalau misalnya lagi pacaran sih, kalau memang ketahuan selingkuh ya putus, wajar ya. Mending, kata gue sih wajar. Ketahuan dulu ya. Ketahuan sebelum nikah kan. Nah, ini permasalahannya kan Andy Hui ini kan udah suami married, gitu kan, sama Semi. Jadi ya kan? lebih kompleks nih kasusnya. Gimana nih gitu kan? Nah, ternyata seminggu setelah kejadian itu, bro. Si Sammy Cheng ini hebat sih gue bilang. Hebat ya? Dia posting di IG, menyatakan kalau dia itu memaafkan apa yang udah dilakukan oleh suaminya. Ini yang luar biasa. Hebat ya? Canggih. Ini yang hebat. Keren. Nah, memang si Andy Hui ini memutuskan dia kan tiarap dulu nih sementara dari dunia hiburan sejak kejadian dia ketahuan selingkuh. Nah, tiba-tiba dia ini di tahun 2020 mulai muncul lagi nih. Si Andy Hui-nya ya? Mulai muncul, dia sempat bercerita juga nih di salah satu TV ya, di acara apa sih namanya? Kayak ngundang selebriti gitu-gitu. Talk show gitu ya? Talk show ya kan. Dia cerita, ternyata si Sammy Cheng ini yang menyemangati dia untuk perform lagi ya. Tampil lagi. Wah, luar biasa ya. Untuk eksis lagi. Jadi dia tidak hanya memaafkan, tapi dia juga masih mendukung karir suaminya loh. Nah, kalau gue sempat baca, si Sammy juga cerita, dia bilang ya karena dia fokusnya memang tetap ingin tetap sebagai suami istri, bro. Nah itu yang luar biasa, bro. Dia tetap mempertahankan hubungan keluarga ini. Makanya tadi kita bilang kalau dia memang sayang sama keluarga tuh dibuktikan, bro. Nggak cuma omong doang kan. Benar. Setelah ada kasus suaminya selingkuh, dia tetap masih bisa memaafkan. Itu luar biasa. Ternyata dia cukup berkomitmen ya. Iya. Berkomitmen sekali ya. Hebat loh. Jadi mereka akhirnya saling kalau yang gue baca itu merubah
Betul, betul. Si suaminya juga berubah, si Sammy-nya juga berubah. Dan hebatnya suaminya tuh yang lebih baik. Andy Hui ini juga dia bicara kan waktu di talk show itu. Kalau dia berubah dan dia sangat berterima kasih kepada istrinya yang udah terima dia kembali dan menyemangati karirnya dia. Itu Jadi luar biasa kan? Ini apa bro? Ya laki-laki sebenarnya luluhnya sama perempuan yang kayak gitu ya. Oh iya. Ya kan? Jadi apa yang bisa dipetik nih bro dari kejadian ini nih? Ya yang gue lihat sih memang satu, ya dia karirnya sukses. Ya kita bicara Sammy lah ya. Kita bicara Sammy-nya kan. Dia karirnya sukses. Terus dia komitmen sama keluarganya juga dia perhatian keluarganya kan. Dan dia didukung juga sama keluarganya. Betul. Gitu, terus udah gitu dia juga sosialisasinya tinggi. Gitu kan, kemanusiaannya tinggi. Banyak beramal lah ya. Terus yang hebatnya juga dia bisa memaafkan kesalahan suaminya. Gitu Padahal kan. kesalahannya fatal banget ya, bro, selingkuh gitu selingkuh ya. Fatal bro. Kita nggak tahu lah selingkuhnya sampai sejauh mana, tapi namanya selingkuh tetap salah ya. Betul kan. Kita tidak bisa membenarkan kan. Betul. Tapi ternyata memang Sammy Cheng ini memegang teguh komitmen apa yang dia udah putusin sebagai suami istri ya kan dengan suaminya ini ya. Betul. Jadi mereka memang tetap saling mendukung gitu kan dan melanjutkan karirnya kembali nih bro. Betul. Nah akhirnya kan ya kelihatannya jadi tetap bahagia sampai sekarang nih. Iya. Dan karirnya makin sukses bro. Oke aja gitu kan, tetap berjalan seperti biasanya. Sampai ada menurut Celebrity Net Worth, Sammy itu diperkirakan memiliki aset sekitar 60 juta US dollar. Wih, tajir ya. Itu kira-kira kalau dirupiahin kali 15.000 itu sekitar 900 M loh. Rupiah ya. Hampir 1 T. Sorry. Benar 900 miliar rupiah kan. Hampir 1 T ya. Iya. Dia dan beserta aset-asetnya lah ya, value-nya segitu ya. Nah, dia memang ini bukan yang paling tinggi, bro. Iya. Ternyata peringkat pertamanya artis wanita terkaya. Terkaya ya? Sorry, bukan artis, bro. Lebih ke penyanyi. Penyanyi ya? Penyanyi wanita terkaya di Hong Kong itu bukan Sammy Cheng. Fei Wong. Fei Wong ya? Fei Wong. Ternyata Fei Wong itu lebih tajir. Dia kedua ya? Dia yang keduanya. Tapi ya tajir tetap. Iyalah, yang kedua juga tetap tajir. Iya. Nah, kekayaannya ini memang dia hasilkan atau didapatkan dari karirnya selama sebagai penyanyi sebagai pemain film dan juga dia punya bisnis properti juga sih. Properti. Dia punya bisnis properti, jadi dia punya beberapa properti di daerah Repulse Bay di Hong Kong. Jadi ya dia udah menyiapkan lah bisnis setelah dia pensiun udah nggak sebagai artis gitu kan. Nah, kalau misalkan teman-teman di Family Seeker punya masukan nih tentang artis mana yang mau kita bawain ya kan, kayak tadi nih kita kepikiran Ekin Cheng. Kalau misalkan teman-teman ada kepikiran siapa nih yang dari yang lawas-lawas atau yang 90-an, nggak apa-apa. Boleh. Komen aja di bawah kan, kasih masukan. Kalau bisa sih yang ada ininya nih, ada skandal-skandal dikit gitu kan. Yang ada jadi buat supaya ada pelajaran hidup buat kita gitu kan. Ya kayak contohnya sekarang lah Sammy gitu kan. Kita bawain tuh karena ya dia ada skandal, suaminya skandal dan dia tetap memaafkan. Itu kan ada pesan moral yang bisa kita terima gitu kan. Dan akhirnya semuanya menjadi baik ya kan. Gitu. Kalau misalnya memang artis ini dong coba bahas, ternyata waktu kita cek gitu kan, lurus-lurus aja kayaknya. Jadi kurang ada gregetnya atau mainingnya nggak ada gitu. Biar lebih seru ada bumbu-bumbunya dikit lah gitu kan. Oke, Family Seeker semua kalau memang suka dengan cerita kita kali ini tolong dikasih like-nya. Bantu share juga, jangan lupa nonton kita di TikTok ya. TikToknya Seeker 777 TV sama. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya.